Hujan turun dengan deras di desa kecil itu, menyisakan tanah yang becek dan udara yang dingin menusuk tulang. Langit kelabu menekan desa dengan keheningan yang mencekam, seolah-olah turut berduka atas apa yang terjadi hari itu. Di bawah pohon besar yang menjulang tinggi di tepi desa yang jarang dilewati orang, beberapa pria berbaju hitam menggali lubang dengan tergesa-gesa. Mereka bukan warga desa biasa, melainkan pesuruh seorang dukun sakti yang tinggal di perbatasan desa. Tubuh perempuan itu terbaring kaku di atas tanah yang basah. Kulitnya pucat, nyaris transparan, seolah seluruh darah telah dikuras dari tubuhnya. Gaun putih lusuh yang dikenakannya basah kuyup oleh hujan, melekat pada tubuhnya yang kurus. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambut panjang yang kusut, tetapi bekas luka di leher dan perutnya terlihat jelas. Salah seorang pria yang menggali tanah bergidik saat melihat tubuhnya. "Seharusnya kita tidak melakukan ini," gumamnya dengan suara bergetar. "Jangan banyak bicara," bentak pemimpin mereka, seorang lelaki bertubuh kekar dengan wajah keras. "Dukun sudah memberi perintah. Kita harus segera menguburnya sebelum fajar tiba." Tidak ada doa, tidak ada penghormatan terakhir. Tubuh perempuan itu yang bernama Rahayu dilemparkan begitu saja ke dalam lubang. Hujan masih terus turun, membuat tanah menjadi lumpur yang lengket dan licin. Namun sebelum mayat itu tertutup sepenuhnya, angin kencang tiba-tiba berhembus meliupkan pepohonan di sekitar hutan kecil itu. Para pesuruh dukun itu saling pandang, merasakan hawa dingin yang aneh menyusup ke dalam tubuh mereka. Salah satu dari mereka terkejut saat melihat sesuatu yang mengerikan. "Ih, matanya terbuka," desisnya dengan suara tercekat. Mata Rahayu yang tadi tampak tertutup, kini sedikit terbuka, seperti menatap langit mendung yang menggantung rendah. Bibirnya yang membiru seolah menyimpan kata-kata yang tak sempat terucapkan. Para lelaki itu mundur ketakutan. "Dia masih hidup," seru seseorang dengan panik. Namun, pemimpin mereka dengan cepat mengambil sekop dan mulai melemparkan tanah ke dalam lubang. "Jangan berhenti. Kalau kita tidak menyelesaikan ini, kita semua dalam bahaya," serunya dengan suara penuh tekanan. Mereka pun dengan tergesa-gesa menutup kuburan itu, melemparkan tanah dengan kecepatan yang semakin meningkat. Namun salah satu dari mereka bersumpah bahwa ia mendengar suara lirih seperti isak tangis yang berasal dari dalam tanah. Tapi tidak ada yang berani menghentikan proses penguburan. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Ketika kuburan itu akhirnya tertutup rapat, angin berhenti bertiup. Hujan pun mulai reda, menyisakan gerimis halus yang menambah suram suasana. Para pesuruh dukun itu bergegas pergi satu persatu, ingin secepatnya meninggalkan tempat itu. Namun, seorang pria yang lebih tua di antara mereka tetap berdiri, menatap kuburan dengan wajah tegang. "Ritual ini tidak beres," gumamnya. "Rahayu akan kembali." Seorang pemuda menoleh ke arahnya, suaranya bergetar. "Maksudmu dia akan menghantui kita?" Pria tua itu tidak menjawab, ia hanya berbalik perlahan melangkah pergi dengan langkah tertatih. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, di bawah sinar bulan pucat terselip di balik awan, ada sesuatu yang bergerak di dalam kuburan itu. Tanah yang seharusnya diam bergeser sedikit. Samar-samar terdengar suara pelan, seperti isak tangis yang tertahan dari bawah tanah.
Di kejauhan, seekor burung hantu melolong menandakan bahwa sesuatu telah berubah di desa itu. Sesuatu yang tidak seharusnya ada kini telah terbangun kembali. Aditya dan Linda menatap rumah di hadapan mereka dengan penuh rasa puas. Rumah itu terletak di ujung perumahan, memiliki halaman yang lebih luas dibanding rumah-rumah lainnya. Cat putihnya masih baru, jendela-jendelanya besar, dan di bagian belakang terdapat lahan kosong yang cukup luas. Itulah alasan mereka langsung jatuh cinta pada rumah ini. Aditya bahkan sudah membayangkan membuat dapur impiannya di sana. "Aku suka tempat ini," ujar Aditya sambil menatap sekeliling dengan senyum puas. Linda mengangguk setuju. "Iya, rasanya nyaman, tenang dan jauh dari kebisingan. Kita beruntung mendapatkan rumah ini dengan harga murah." Mereka tidak tahu bahwa tanah tempat mereka berdiri menyimpan sejarah kelam. 50 tahun lalu, seorang gadis bernama Rahayu dikubur di tempat itu. Bukan di pemakaman umum, tetapi di bawah pohon besar yang kini berdiri di sudut belakang rumah mereka. Saat matahari mulai tenggelam, mereka mulai membongkar barang-barang dari mobil. Para tetangga yang lewat menyapa dengan ramah, dan beberapa di antaranya bahkan menawarkan bantuan. Segalanya terasa begitu sempurna, seolah tidak ada sesuatu pun yang salah dengan rumah itu. Di halaman belakang, Aditya memandang pohon tua yang menjulang tinggi. Batangnya besar dan kokoh, dengan akar yang sebagian mencuat ke permukaan tanah. Daunnya lebat menciptakan bayangan gelap di bawahnya. Aditya merasa pohon itu justru menambah kesan asri di rumah mereka. "Pohon ini bagus sekali," katanya kepada Linda. "Rasanya adem kalau duduk di bawahnya." Linda melirik sekilas. Ada sesuatu yang membuatnya sedikit tidak nyaman, tetapi ia tidak ingin merusak suasana hati Aditya. "Iya, tapi jangan sampai akarnya merusak fondasi rumah." Saat mereka sibuk membereskan barang-barang, seorang tukang bangunan yang membantu perbaikan rumah tiba-tiba berkata, "Pohon itu sudah ada sebelum perumahan ini dibangun. Gak ada yang berani nebang, Mas." Aditya tertawa kecil. "Kenapa?" "Katanya pohon keramat." Tukang itu hanya mengangkat bahu, ekspresinya sulit dibaca. "Katanya sih begitu, tapi saya cuma kasih tahu aja." Aditya tidak terlalu memikirkan perkataan itu. Ia justru semakin senang bisa tinggal di tempat yang luas dan nyaman. Setelah hari yang melelahkan, mereka akhirnya menyelesaikan sebagian besar pekerjaan dan memutuskan untuk beristirahat. Malam pertama di rumah baru terasa damai. Linda sudah tertidur lebih dulu, sementara Aditya duduk di teras belakang menikmati kopi hangat. Ia menatap pohon besar itu, mengagumi keindahannya di bawah cahaya bulan. Angin malam bertiup sejuk, membuat dedaunan berdeseri pelan. Namun perlahan Aditya merasakan sesuatu yang aneh. Suasana tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Ia mengamati pohon itu lebih seksama, dan entah kenapa ia merasa ada sesuatu di antara dahan-dahan yang bergoyang perlahan. Tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di pagar belakang, menatap lurus ke arahnya dengan mata hitam pekat. Burung itu diam, seolah sedang mengawasinya. Aditya mengernyit, merasa sedikit terganggu. Saat ia hendak masuk ke dalam rumah, telinganya menangkap sesuatu. Sebuah suara pelan seperti bisikan, datang dari arah pohon. Ia menoleh tajam, menahan nafas. Namun, yang ia lihat hanya bayangan pohon yang bergetar tertiup angin. Mungkin hanya imajinasinya, pikirnya. Ia menggelengkan kepala dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat.
Di luar, di bawah pohon besar itu, tanah yang seharusnya diam perlahan tampak bergeser sedikit. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Malam pertama mereka di rumah itu memang terasa sempurna. Namun, mereka tidak tahu bahwa sesuatu sedang menunggu waktu untuk kembali muncul. Sejak pindah ke rumah baru, Aditya dan Linda merasa hidup mereka berjalan lancar. Perumahan tempat mereka tinggal tergolong sepi, dengan rumah-rumah berarsitektur modern yang berjajar rapi di sepanjang jalan kecil beraspal. Lampu jalan temaram di malam hari hanya sesekali diterangi oleh cahaya dari jendela rumah-rumah lain yang sebagian besar penghuninya sudah masuk ke dalam sejak pukul 8 malam. Rumah mereka berada di ujung komplek, sedikit lebih luas dibandingkan rumah lainnya, karena berbatasan dengan lahan kosong yang penuh dengan semak-semak tinggi dan beberapa pohon tua yang menjulang gelap di malam hari. Aditya menyukai rumah ini sejak pertama kali melihatnya. Lingkungannya tenang, udaranya segar, dan harga yang mereka dapatkan cukup terjangkau untuk ukuran rumah sebesar ini. Linda pun setuju. Dapur impian yang luas bisa mereka bangun di tanah kosong sebelah rumah, membuatnya semakin bersemangat untuk segera menetap. Namun entah mengapa sejak malam pertama tinggal di sana, Linda mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Malam pertama berlalu tanpa kejadian aneh, namun memasuki hari ketiga, Linda mulai menyadari bahwa beberapa barang di dapur sering berpindah tempat. Sendok yang seharusnya ada di dalam laci tiba-tiba ada di atas meja makan. Panci yang ia letakkan di rak atas berpindah dekat wastafel. Awalnya ia mengira Aditya yang memindahkannya, tapi ketika ia bertanya, suaminya hanya tertawa. "Mungkin kamu lupa menaruhnya, sayang," ujar Aditya, lalu melanjutkan membaca koran paginya. "Atau mungkin kamu terlalu sibuk menata dapur sampai nggak sadar barang-barangnya berubah posisi." Linda mengerutkan kening merasa tidak yakin. Namun ia tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Bisa jadi benar apa yang dikatakan Aditya, ia hanya kelelahan. Namun keanehan semakin terasa ketika malam tiba. Suatu malam saat Aditya sudah terlelap, Linda terbangun karena mendengar suara pelan dari luar jendela dapur. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin yang menggesek dedaunan di lahan kosong di samping rumah. Tapi semakin lama suara itu terdengar seperti tangisan. Tangisan yang begitu pelan, nyaris seperti bisikan. Seolah berasal dari jauh namun cukup jelas untuk didengar di tengah keheningan malam. Merinding. Linda menarik selimutnya lebih erat. Ia mencoba membangunkan Aditya, namun pria itu hanya menggumam pelan dan membalikkan badan. Masih tertidur nyenyak. Linda akhirnya memutuskan untuk mengabaikan suara itu dan memejamkan mata, berharap ini hanyalah imajinasinya semata. Namun kejadian aneh terus berlanjut. Suatu pagi, saat Aditya hendak pergi bekerja, ia menemukan jejak kaki berlumpur di teras rumah mereka. Jejak itu tampak datang dari lahan kosong di samping rumah. Namun anehnya, jejak tersebut berhenti tepat di depan pintu mereka, seolah pemiliknya berdiri lama di sana sebelum menghilang tanpa jejak. Linda menggigit bibirnya. "Siapa yang bisa datang ke sini tengah malam? Tetangga kita kan jarang keluar malam-malam. Lagi pula, kenapa jejaknya hanya sampai di sini?" Aditya menghela napas dan meremas bahu istrinya dengan lembut. "Mungkin anak-anak iseng, atau mungkin ada orang yang sekedar numpang lewat dari lahan kosong sebelah. Jangan terlalu dipikirkan ya." Linda mengangguk, meski dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaannya semakin bertambah ketika suatu sore mereka bertemu dengan seorang tetangga yang lebih tua.
Seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratna. Wanita itu tampak terkejut saat mengetahui mereka tinggal di rumah paling ujung. "Rumah itu sudah lama kosong ya?" gumam Bu Ratna. Ekspresinya sedikit kaku. "Iya, katanya dulu pemiliknya pindah keluar kota," jawab Aditya santai. "Kenapa, Bu? Apa ada cerita tentang rumah ini?" Bu Ratna tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan nada lebih pelan, seolah takut ada yang mendengar. "Dulu, sebelum jadi perumahan, daerah ini hutan dan lahan kosong. Konon, ada seorang perempuan yang dikubur di sekitar sini. Ada yang bilang dia korban pesugihan, tapi tidak ada yang tahu pasti. Hanya saja kadang-kadang orang-orang yang tinggal di rumah paling ujung suka mendengar suara aneh dari luar." Linda langsung merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya. "Suara seperti apa, Bu?" Bu Ratna menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. "Tangisan."